Selamat datang di Spede 366 Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Mabar Mat. Mari belajar matematika. Let's get started. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ukuran penyebaran data pada bab statistika. Adapun poin pembahasan kita kali ini adalah data tunggal, di mana data tunggal ini yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah jangkauan atau range, yang B itu jangkauan antar kuartil atau hamparan, yang C jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil, yang D simpangan rata-rata, yang E varians atau ragam, yang F simpangan baku atau standar deviasi. Oke, pembahasan yang pertama adalah jangkauan atau range, di mana rumusnya adalah R sama dengan X max dikurang X min. Keterangannya, R sama dengan jangkauan atau range, X max sama dengan data terbesar, X min sama dengan data terkecil. Contoh, tentukan jangkauan dari data 6, 7, 3, 4, 8, 2, 7, 6, 10, 15, dan 20. Oke, penyelesaiannya. Dari data yang ada, kita munculkan terlebih dahulu datanya. Masukkan rumusnya, di mana rumusnya adalah R sama dengan X max dikurang X min. Nah, X max-nya adalah 20, X min-nya itu 2. Jadi, R sama dengan 20 dikurang 2. R sama dengan 18. Pembahasan yang kedua, jangkauan antar kuartil atau hamparan, di mana rumusnya H sama dengan Q3 dikurang Q1. Keterangannya, H sama dengan jangkauan antar kuartil atau hamparan, Q3 sama dengan nilai kuartil ketiga, Q1 sama dengan nilai kuartil ke-1. Contoh, tentukan hamparan dari data 6, 7, 3, 4, 8, 2, 7, 6, 10, 15, dan 20. Penyelesaian. Pertama-tama data kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka didapatlah data 2, 3, 4, 6, 6, 7, 7, 8, 10, 15, dan 20. Oke, lanjut. Nah, pertama, karena pertanyaannya adalah hamparan, maka kita cari dulu nih nilai kuartilnya, baik itu kuartil 1 atau kuartil 3. Nah, rumus dari kuartil adalah QI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, yang pertama kita cari adalah Q1. Q1 itu, maka nanti nilai I-nya kita ganti dengan 1 karena pertanyaan adalah kuartil 1. N-nya itu adalah 11. Karena N-nya 11 ditambah 1, 12. 12 dikali 1, 12. Maka Q1 sama dengan data ke-12 dibagi 4. Sama dengan data ke-3. Data ke-3 ini kita dapatkan dari 12 dibagi 4. Nah, data ketiganya itu nilainya adalah 4. Jadi, Q1 sama dengan 4. Sekarang kita cari Q3-nya. Q3 itu kita dapatkan data ke-36 dibagi 4. Nah, 36 ini kita dapatkan dari I-nya itu kan 3, karena pertanyaannya kuartil 3. N-nya itu 11, ditambah 1, 12.
12 dikali 3, 36 dibagi 4. Jadi Q3 sama dengan data ke-36 dibagi 4. Maka Q3 sama dengan data ke-9. Nah, data ke-9-nya nilainya adalah 10. Jadi kuartil 3 sama dengan 10. Dari sini kita dapatkan nilai hamparan, maka H sama dengan Q3 dikurang Q1. H sama dengan 10 dikurang 4. Jadi nilai H sama dengan 6. Oke, lanjut. Pembahasan yang ketiga adalah jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil, di mana rumusnya Q_D sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Keterangannya, Q_D sama dengan jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil, Q3 sama dengan nilai kuartil ke-3, Q1 sama dengan nilai kuartil ke-1. Contoh, tentukan simpangan kuartil dari data 6, 7, 3, 4, 8, 2, 7, 6, 10, 15, dan 20. Penyelesaian. Data diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena pertanyaan adalah simpangan kuartil, maka harus kita urutkan nih datanya. Kenapa sudah diurutkan? Karena yang kita cari pertama kali adalah nilai dari Q1 dan Q3. Nah, untuk mendapatkan nilai kuartil, maka harus diurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di mana rumus kuartil tadi sudah kita bahas, Qi sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4. Q1 nya adalah data ke-12 dibagi 4. 12 dibagi 4 kita dapatkan dari I nya itu kan 1, N nya adalah 11, jadi 11 tambah 1 sama dengan 12. 12 dikali 1 adalah 12, jadi Q1 sama dengan data ke-12 dibagi 4. Maka Q1 sama dengan data ketiga. Ketiga ini kita dapatkan dari 12 dibagi 4. Nilai Q3 nya kita dapatkan adalah 4. Jadi nilai Q1 sama dengan 4. Sekarang mencari nilai Q3. Q3 ini sama dengan data ke-36 dibagi 4. 36 dibagi 4 ini kita dapatkan dari nilai I nya adalah 3, N nya adalah 11, jadi 11 tambah 1 adalah 12, dikali 3, 36. Maka Q3 sama dengan data ke-36 dibagi 4. Q3 sama dengan data ke-9. Ke-9 ini kita dapatkan dari 36 dibagi 4. Nah, data ke-9 nilainya adalah 10. Jadi nilai Q3 sama dengan 10. Maka bisa kita dapatkan nilai simpangan kuartil atau Qd sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Qd sama dengan 10 dikurang 4 dibagi 2. Jadi simpangan kuartil atau Qd sama dengan 6 dibagi 2. Qd sama dengan 3. Yang keempat pembahasannya adalah simpangan rata-rata, di mana rumusnya SR sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi N. Keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, XI sama dengan nilai data ke I, X bar sama dengan mean atau rata-rata, N sama dengan banyaknya data. Garis 2 yang sejajar ini sama dengan nilai atau harga mutlak. Bicara nilai mutlak, maka nilainya nanti semua harus dibuat positif. Contoh, tentukan simpangan rata-rata dari data 6, 7, 3, 4, 8, 2, 7, 6, 10, 15, dan 20. Penyelesaian. Data boleh diurutkan, boleh juga tidak. Karena ini saya melanjutkan dari hamparan dan simpangan kuartil, maka data masih saya urutkan. Ini kalau untuk simpangan rata-rata
Boleh diurutkan, boleh juga tidak, terserah kalian yang memang mengerjakannya nanti. Nah, pertama yang kita cari adalah nilai X bar atau rata-rata dari data tersebut. Maka X barnya adalah 8. 8 kita dapatkan dari X bar itu kan rumusnya adalah menjumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Maka jumlah dari data itu 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 15 tambah 20. Itu hasilnya 88 dibagi dengan 11. 11 ini adalah banyak data. Kalau kita hitung 2, 3, 4, 6, 6, 7, 7, 8, 10, 15, 20, ini semuanya dari 11 data. Jadi 88 dibagi 11. Jadi nilai rata-ratanya atau X barnya adalah 8. Ini yang harus kita cari terlebih dahulu ketika mencarinya adalah sifat rata-rata. Bantuan untuk mendapatkan nilai sifat rata-rata nantinya. Maka SR sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi N. Nah, maka SR sama dengan nilai mutlak 2 dikurang 8 ditambah nilai mutlak 3 dikurang 8 ditambah nilai mutlak 4 kurang 8 ditambah nilai mutlak 6 dikurang 8 ditambah nilai mutlak 6 dikurang 8 ditambah nilai mutlak 7 dikurang 8 ditambah nilai mutlak 7 kurang 8 ditambah nilai mutlak 8 kurang 8 ditambah nilai mutlak 10 kurang 8 ditambah nilai mutlak 15 dikurang 8 dan yang terakhir ditambah nilai mutlak 20 dikurang 8 dibagi dengan 11. Kenapa semuanya kita buat nilai mutlak? Karena rumusannya adalah nilai mutlak XI dikurang X bar. Nah, XI ini adalah tadi data ke I. Kalau data pertama nilainya 2, maka 2 dikurang 8. Data kedua nilai 3, maka 3 dikurang 8. Jangan lupa nilai mutlaknya tetap harus tiada, terus tetap dimunculkan. Dibagi dengan 11 ini adalah nilai N, di mana N adalah banyaknya data. Banyak data ini telah kita hitung ada 11, jadi dibagi dengan 11. Maka SR sama dengan 6 tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 2 tambah 7 tambah 12 dibagi 11. 6 ini kita dapatkan dari nilai mutlak 2 dikurang 8. Kalau 2 dikurang 8 kan minus 6. Karena ada nilai mutlak maka jadi positif 6. 3 dikurang 8 5 karena nilai mutlak jadi positif 5. 4 kurang 8 minus 4 nilai mutlak jadi positif 4. 6 kurang 8 nilai minus 2 jadi positif 2. 6 kurang 8 minus 2 jadi positif 2 karena nilai mutlak. 7 kurang 8 minus 1 karena nilai mutlak jadi positif 1. 7 kurang 8 minus 1 karena nilai mutlak jadi positif 1. 8 kurang 8 ya 0. Di nilai mutlak itu 0. 10 kurang 8 nilainya positif 2, nilai mutlak pun tetap positif 2. 15 kurang 8 nilai positif 7 dengan nilai mutlak tetap 7. 20 kurang 8 positif 12, nilai mutlak positif 12 tetap positif 12 dibagi dengan 11. Maka SR sama dengan 42 dibagi 11. 42 ini kita dapatkan dari 6 tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 2 tambah 7 tambah 12. Itu jumlahnya adalah 42 dibagi dengan 11. Jadi SR sama dengan 3,82. Pembahasan kelima, varians atau ragam. Rumusnya adalah S kuadrat atau S pangkat 2 sama dengan sigma XI dikurang X bar dipangkatkan 2 dibagi N. Hampir serupa dengan simpangan rata-rata. Kalau simpangan rata-rata dia nilai mutlak, kalau ini dipangkatkan 2. Keterangan S kuadrat sama dengan varians atau ragam. XI sama dengan nilai data ke I. X bar sama dengan mean atau rata-rata. N sama dengan banyak data. Contoh, tentukan varians dari data 6, 7, 3, 4, 8, 2, 7, 6, 10, 15, dan 20.
penyelesaian. Untuk variance, data sama seperti simpangan rata-rata, boleh diurutkan, boleh juga tidak, tergantung kalian nanti yang menyelesaikan. Kalau di sini kebetulan saya urutkan karena melanjutkan dari pertanyaan hamparan dan simpangan kuartil. Jadi saya lanjutkan saja dengan datanya sudah diurutkan. Untuk kalian boleh nantinya diurutkan, boleh, tidak diurutkan pun tidak masalah. Nah, untuk variance atau ragam ini pun sama, kita harus cari dulu yang namanya X bar atau nilai rata-rata. Sama seperti sebelumnya, kita dapatkan nilai X barnya adalah 8. Penjelasannya sudah saya sampaikan sebelumnya, nanti bisa dicek lagi dari mana nilai X bar ini. Nah, rumusnya kita masukkan varians atau ragam ini. X kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Maka X pangkat 2 sama dengan 2 dikurang 8, data pertamanya adalah nilai 2 karena saya urutkan tadinya. Jadi 2 dikurang 8 dipangkatkan 2, 3 dikurang 8 pangkat 2, 4 dikurang 8 pangkat 2, ditambah 6 dikurang 8 pangkat 2, tambah 6 dikurang 8 pangkat 2, ditambah 7 dikurang 8 pangkat 2, ditambah 7 dikurang 8 pangkat 2, ditambah 8 kurang 8 pangkat 2, ditambah 10 kurang 8 pangkat 2, ditambah 15 kurang 8 pangkat 2, ditambah 20 dikurang 8 pangkat 2, dibagi dengan 11. 11 ini adalah nilai N atau banyaknya data. Maka X pangkat 2 sama dengan 36 tambah 25 ditambah 16 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 49 ditambah 144 dibagi dengan 11. 36 dari mana? 36 itu didapatkan dari 2 dikurang 8 adalah negatif 6 dipangkatkan 2 jadi positif 36. 3 dikurang 8 negatif 5 dipangkatkan 2 jadi positif 25. 4 dikurang 8 negatif 4 dipangkatkan 2 jadi positif 16. 6 dikurang 8 pangkat 2 negatif 2 dipangkatkan 2 jadi positif 4. 6 dikurang 8 pangkat 2 negatif 2 jadi positif 4. 7 kurang 8 negatif 1 pangkat 2 jadi positif 1. 7 kurang 8 pangkat 2 jadi ini positif 1. 8 kurang 8 sama dengan 0 dipangkatkan 2 jadi 0. 10 dikurang 8 pangkat 2, 10 kurang 8 2 pangkat 2 jadi 4. 15 kurang 8 7 dipangkatkan 2 jadi 49. 20 dikurang 8 adalah 12 dipangkatkan 2 jadi 144. Jadi X kuadrat sama dengan 284 dibagi 11. 284 ini kita dapatkan dari jumlahkan semua nilai dari 36 tambah 25 tambah 16 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 4 tambah 49 tambah 144, hasilnya adalah 284. Jadi X kuadrat sama dengan 284 dibagi 11. Maka X kuadrat hasilnya adalah 25,82. Yang keenam, pembahasan adalah simpangan baku atau standar deviasi, di mana rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar dipangkatkan 2 dibagi dengan N. Atau bisa dikatakan simpangan baku atau standar deviasi ini adalah akar dari varians atau ragam. Karena sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N ini adalah rumusnya varians atau ragam. Jadi kalau sudah ketahuan nilai varians atau ragamnya, tinggal kalian akarkan saja, itu namanya nilai simpangan baku atau standar deviasi. Keterangan, S ini adalah simpangan baku atau standar deviasi, XI nilai data ke I, X bar sama dengan mean atau rata-rata, N sama dengan banyak data. Contoh, tentukan simpangan baku dari data 6, 7, 3, 4, 8, 2, 7, 6, 10, 15, dan 20. Penyelesaian
Nah, ini pun sama ketika bicaranya simpangan baku atau standar deviasi. Datanya boleh diurutkan, boleh juga tidak, tergantung kalian nanti lebih nyaman bagaimana proses pengerjaannya. Kalau saya diurutkan ini karena kebetulan memang saya melanjutkan dari hamparan dan simpangan kuartil. Nah, pertama kita cari nilai X bar-nya. Dapatlah nilai X bar sama dengan 8. Kita masukkan ke rumus simpangan baku atau standar deviasi. Rumusnya adalah akar dari sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Jadi nilai simpangan baku sama dengan akar dari 2 dikurang 8 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 8 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 8 pangkat 2 ditambah 6 dikurang 8 pangkat 2 ditambah 6 dikurang 8 pangkat 2 ditambah 7 dikurang 8 pangkat 2 ditambah 7 dikurang 8 pangkat 2 ditambah 8 dikurang 8 pangkat 2 ditambah 10 kurang 8 pangkat 2 ditambah 15 kurang 8 pangkat 2 ditambah 20 dikurang 8 pangkat 2 dibagi dengan 11. Jadi S sama dengan akar dari 36 ditambah 25 tambah 16 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 4 tambah 49 tambah 144 dibagi 11. Maka S sama dengan akar 284 dibagi 11. S sama dengan akar 25,82 atau 5,08. 5,08 ini adalah nilai dari akar 25,82. Nah, itulah pembahasan untuk ukuran penyebaran data pada pembahasan data tunggal. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami materi kali ini untuk data tunggal karena sudah ada contoh dan pembahasannya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk belajar ketika ada pertanyaan atau materi berhubungan dengan statistika, khususnya di penyebaran data. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan jika bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam matematika.